Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tangerang 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu terutama nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini rekan-rekan sejawat bisa hadir untuk saya akan mendesiminasikan ya aksi nyata saya. Selawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya untuk saya yang akan mendesiminasikan aksi nyata saya ya. Dan juga sebelum acara kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu Dewan Guru, di sini saya akan mendesiminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan dan desiminasi budaya positif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama, di sini ada fasilitator saya, ya, CGP Angkatan 11. Yang bernama Pak Joko Sugianto FPD. Fasilitator saya itu berasal dari Kalimantan. Yang kedua yaitu pengajar praktik yang bernama Ibu Erika Wahyu Kristian MPD. Nah, pengajar praktik ini dia bertugas di SD Sudimara 3. Yang terakhir yaitu saya sendiri, ya. Siti Masria SPD SD CGP Angkatan 11 dari SDN Tangerang 6. Lanjut. Konsep utama modul 1.4 budaya positif. Pertama, perubahan dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Nah, latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan,
maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Itu latar belakangnya ya Bapak Ibu ya. Tujuan mewujudkan budaya positif. Pertama, membentuk keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lanjut Bu. Tolak ukur. Nah, di sini ada 6. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Kedua, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. 3, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Keempat, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah masuk kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja sih Bu karakter profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa? Ada 6. Ya, pertama apa Pak Didin? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya, bagus. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mega yang kedua. Bernalar kritis. Bu Irma. Berkebinekaan global. Bu Ika. Apa? Gotong royong. Bu Yaya. Kreatif. Sudah berapa tuh? 5. Sudah 5. Satu lagi Pak Ika. Mandiri. Ya, tepuk tangannya. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu sudah hafal dengan profil pelajar Pancasila, karena ini kita sudah memasuki kurikulum Merdeka ya. Jadi sudah dimulai ini semuanya serentak ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Lanjut Bu. Nah, perubahan paradigma belajar. Filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani. Nih Bapak Ibu, yang menyemai bibit jagung kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat atau menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Nah, kita menurut Ki Hajar Dewantara filosofinya ya, kita diibaratkan seorang petani. Sini. Seorang guru diibaratkan seorang petani, mengandung maksud. Maksudnya seperti ini. Seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Jadi kita ya sebagai guru kita harus bersikap menyenangkan ya. Kita masuk ke kelas itu dengan senyum ya, jangan kita masuk ke kelas dengan muka cemberut. Apakah murid menerima kita dengan muka seperti itu? Ya, menyenangkan apa tidak? Tidak ya, tidak menyenangkan. Dan juga kita harus menjaga, melindungi murid. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif muncul dari motivasi internal yang kuat. Selanjutnya menggali potensi diri menuju sebuah tujuan atau bermakna.
mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal kita misalkan penerapan P5. Nah, kita sudah terapkan kan P5-nya? Ya, sudah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya teori motivasi manusia. Ada 3. Ya, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Dien Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang diinginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Lanjut, Bu. Simpulan dari teori motivasi di sini, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut motivasi eksternal, ya. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan, siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara, ya. Dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa yang menjadi lebih kuat. Itu ya tadi. Terus kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Itu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival, ya. Survival yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, seperti makan, pakaian, tidur, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Nah, itu bertahan hidup, ya. Kita membutuhkan semua itu, ya. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tidur untuk istirahat, ya, tempat tinggal, kita butuh kesehatan, ya, dan keamanan. Nah, yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ya, ada anak murid kita juga ingin dicintai dan kasih sayang, ya. Sepertinya dia ingin diterima, ya. Ada kan di kelas kita kebanyakan anak murid suka deket-deketin gurunya gitu, ya, yang bermanja-manja, gitu. Ya, saya ngalamin di kelas, ya. Saya ngalamin di kelas. Ibu peluk, minta peluk anak, meluk saya langsung. Peluk. Ada lagi, ibu aku juga mau, Bu. Ya, peluk lagi. Ya, jadi cinta dan kasih sayang, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, penguasaan, pengakuan akan kemampuan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, di kelas juga ada kan seperti itu kita, ya, mengalami anak-anak, ya. Kelima, kesenangan, yaitu anak ingin bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi itu, ya, tadi 5, ya, 5 kebutuhan dasar. Posisi kontrol restitusi. Dien Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Ya. Bagaimana dan mengapa? Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal.
motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Tadi eksternal ya, ini sekarang kalau eksternal itu tidak tahan lama ya. Kalau internal ini berjangka lama ya, dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Lanjut Bu. 5 posisi kontrol seorang guru ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Lanjut Bu. Nah, penghukum di sini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Nah, guru kadang gitu kan, suka nunjuk awas. Nah, kamu selalu saja salah, nunjuk lagi. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Ada anak murid juga seperti itu, mengerjakan tugas belakangan. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri, cara dia sendiri. Itu sebagai penghukum. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, tidak mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Hanya gitu, sebagai teman ya, kita merayu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya dengan wali kelas ya. Ya, wali kelas. Tapi kalau nanti guru bidang, dia akan seperti itu lagi ya. Nah, lanjut. Pemantau ya. Pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada dasar kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker
slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi manajer. Ya, manajer di sini terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Lanjut. Speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Sepertinya sudah. Ya. Coba berdiri semua. Ya, berdiri. Nah, speakingnya kita menyanyikan Topi Saya Bundar ya. Topi Saya Bundar. Nanti hafalkan Topi Saya Bundar. Ya, kita berangkat dulu ya. Ya, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekarang topinya tidak bersuara. Misalkan nih, saya bundar, bundar saya. Bisa? Ya, siap. Ya. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Tepuk tangan ya. Semangat. Ya, silahkan duduk. Sudah ya, sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Posisi kontrol. Apakah aku? Kamu selalu saja salah. Nanti Ibu akan membagikan sticky note ini ya. Pertama, kamu selalu saja salah. Yang kedua, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, saya akan membagikan stiker dulu. Nanti ditempelnya di lemari saja. Dijawab nomor 1 dan 2. Kasih nama ya. Oke. Nanti dikasih nama ya. Bisa dong. Satu lagi nanti ditempel di sini ya, Ibu ya. Yang pertama, kamu selalu saja salah. Nah, ini posisi kontrol yang apa? Ya, nama Ibu, Bapak. Nomor 1 jawabannya apa? Yang kedua jawabannya apa? Ya. Yang sudah silahkan ditempelkan di sini saja, di lemari sini. Ya, yang pertanyaan saja. Nanti ada lagi.
Iya. Apa langsung? Ya. Nah di sini aja nih tempelnya ya. Nanti kita kertasnya warna-warni ya. Ya. Satu. Ya. Kamu kan ada tadi posisi kontrolnya pemarah, ya, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, kita pilih 1, 2 itu, 1 apa, yang kedua apa. Ya, silahkan ditempel. Nah, nanti ini kita jawabnya nanti sekalian ya. Ya Bu, ya Bu Yayat langsung lanjutkan lagi. Ya, yang ini dia. Aduh. Ya, ya. Nah, yang kedua ya nanti ya. Ya, ini langsung kedua aja. Posisi kontrol apakah aku? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Bagikan lagi. Ya, bagikan lagi tolong Pak. Yang warna ini warna apa ya? Salam. Ya, ini Pak. Tadi kuning, sekarang yang warna salam. Ini Bu, bagikan dulu warna ini. Nanti kita jawab, kita lihat ya. Yang sudah langsung ditempelkan. Yang sudah langsung ditempelkan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Yang kelima, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tadi kan posisi kontrol ada 5 ya. Ya, yang sudah silakan ditempelkan lagi. Ya. Yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, yang kelima, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, yang sudah silakan ditempel. Ya, Bapak Ibu silakan ditempel yang sudah. Silakan. Ya. Ya sudah. Sudah tempel kan? Yuk. Ya. Sudah belum? Ya kita ya tidak dihukum dengan Ibu. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, kita harus terapkan ini di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah mempelajarinya. Yang terakhir Bu Lisa, ya Bu Lisa baca. Ya. Baca yang soal yang pertama Bu ya tadi. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu selalu saja salah. Yang pertama jawabannya dari siapa Bu? Bisa. Di situ bacain. Yang soal pertama. Pertama dari Bu Irma. Merasa bersalah. Jawaban yang keduanya? Keduanya teman. Teman. Terus yang teman yang lainnya? Kedua Bu Mega. 1 penghukum, 2 Ya, teman. kedua teman. Terus lanjut. Pak Didin. Ya, Pertama penghukum, kedua teman. teman. Yang bawah Bu, Bu Yayat ya. Bu Yayat. Penghukum Penghukum, dan teman. 2 teman. Ya. Coba kita lihat apakah jawabannya benar. Penghukum dan teman. Yeay. Ya, jadi yang pertama itu penghukum ya. Silakan duduk Bu Lisa. Nah, kasih Bu Lisa. Nah, teman yang kedua, pertanyaan kedua. Posisi kontrol apakah aku? Ini jawabannya ketiga, 4 dan 5. Ayo, Bapak, Pak Didin maju. Coba tolong bacakan hasil dari teman-temannya. Ya. Yang nomor 3, 4 dan 5. Itu apa jawabannya? Bu Irma. Ya. Nomor 3. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nomor 4.
Memantau. Kelima, manajer. Manajer. Selanjutnya Yang lainnya mengerti. Yang ketiga pembuat rasa merasa bersalah. keempat memantau, Memantau. kelima manajer. Manajer. Satu lagi Pak. Satu lagi Ya. Ibu Ika, Jika apa? Yang ketiga jawabannya membuat merasa bersalah, bersalah. memantau, Memantau. manajer. Manajer ya. Sebentar Pak, kita akan lihat jawabannya. Betul apa tidak? 3 dan 4. Jawabannya Ya, betul rasa bersalah. Keempat pemantau, kelima manajer. Terima kasih Pak Didin sudah membacakan. Ya, hebat. Ya, luar biasa ya. Ya, lanjut Bu. Nah, lanjutan posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Ya, di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa. Bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah ya, atau menstabilkan identitas ya. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut, yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Menanyakan keyakinan saat melakukan restitusi seorang manajer tentu tidak bersikap emosional ya, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan saya. Itulah yang terbaik dari posisi manajer. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ada yang bisa memaparkan mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas? Ya Bu ya. Mengapa kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama, kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, ya, dan ada hukumannya biasanya kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, ya memang keyakinan yang dibuat bersama-sama dengan bentuk tanggung jawabnya juga harus sama-sama dijalankan seperti itu. Baik, terima kasih Bu ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu ya. Jadi menurut ya teman-teman, keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan murid-murid di kelas kita ya. Nah, kalau peraturan kelas itu berupa hukuman ya. Berarti peraturan kelas itu hukuman yang kita buat ya, guru yang buat sendiri. Nah, itulah keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas bersikap lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lanjut. Nah, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, atau juga bisa dengan kertas sticky note, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nanti setelah ditulis di sticky note, maka susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur.
pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, yang negatif ini jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu negatif. Nah, yang positifnya seperti ini ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Itu. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, membuat keyakinan kelas ini yang saya sudah buat ya, keyakinan kelasnya dengan kertas sticky note, anak-anak menempelkan di papan tulis. Ini dia barisnya. Nah, setelah tersusun saya buat keyakinan kelasnya. Itu ya. Keyakinan kelas 4D. Lanjut. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan keyakinan. Ketiga, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Lanjut. Nah, tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, tindakannya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tuh, menstabilkan identitas. Ibu bapak juga pernah melakukan itu ya. Kita juga pernah kan melakukan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakannya itu semua perilaku memiliki alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakannya, kita semua memiliki motivasi internal. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lanjut. Nah, penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan yaitu kasus pertama. Anak ini sedang makan pada saat jam pelajaran. Ya, sedang belajar. Nah, saya lihat ada anak yang makan secara sembunyi-sembunyi di bawah meja. Nah, setelah itu, ya namanya ini kayak kadang ya. Kayak ada makan. Nah, selanjutnya setelah jam pulang, saya panggil anak, saya tanyakan, ya, mengapa kamu tadi makan di dalam kelas? Nah, apa jawaban anak itu? Saya lapar, Bu. Kenapa kamu lapar? Karena saya tidak sarapan. Kok tidak sarapan? Saya bangunnya kesiangan, Bu. Ya, saya bangunnya kesiangan. Memangnya kamu tidur jam berapa, Nak? Nah, kita harus menanyakan secara lembut ya, tidak kasar dong. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu makan di kelas? Memangnya kamu kenapa? Nah, tidak seperti itu ya. Kalau seperti itu namanya sebagai apa? Penghukum. Ya, kalau kita nanya lembut, jadi anak juga mau menjawab ya apa yang kita tanyakan. Kita harus jawab pertanyaannya lemah lembut. Ibu bilang, Ibu bukannya jadi penghukum kamu ya, Naya. Ibu mau meluruskan. Ya, boleh tidak makan di dalam kelas. Kamu sudah ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Iya, Bu, ingat. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kasus yang kedua. Main kertas dan membunyikannya. Pernah di kelas Bapak Ibu ambil kertas, prek, ya, itu kan mengganggu ya, mengganggu temannya, jadi membuat kaget. Ya, ini pada waktu setelah istirahat kan belajar lagi tuh. Ada anak mainin kertas aja, terus dia membunyikannya. Kan
Kita juga kaget kan sebagai guru, teman-teman juga kaget. Nah, saya panggil lagi anaknya, saya tanya, lagi nafas apa, kenapa kamu mainkan kertas itu? Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita harus terapkan di kelas kita, karena kita belajar disiplin positif. Nanti kita lihat. Nah, penutup di sini ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan. Lanjut Bu. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini dalam acara saya mendiseminasikan budaya positif ya dalam aksi nyata modul 1.4. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.